Di balik kejayaan pertambangan timah di Pulau Belitung, tersimpan sebuah kisah menarik tentang kesalahan kesimpulan penelitian yang sempat memengaruhi arah pengelolaan sumber daya alam di sana. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana pengetahuan lokal dan kearifan tradisional bisa berperan besar dalam melindungi lingkungan mereka. Dato. Ahmad Elfian, DPMP, sejarawan dan budayawan penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia, mengangkat kembali kisah tentang salah kesimpulan penelitian timah kopong di Pulau Belitung pada pertengahan abad ke-19. Pada tanggal 17 September 1850, Presiden Bangka mengutus Dr. I. Haji Kroekrit untuk menyelidiki keberadaan deposit timah di Pulau Belitung. Berdasarkan laporan hasil penelitiannya, Dr. Kroekrit menyimpulkan bahwa deposit biji timah di pulau tersebut tergolong sedikit. Laporan ini kemudian diserahkan kepada Insinyur Pertambangan De Groot dan Huguenin untuk dianalisis lebih lanjut. Karena kesimpulan yang menyatakan bahwa cadangan timah di Pulau Belitung terbatas, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk tidak mengelola langsung pertambangan di sana, melainkan menyerahkan hak eksplorasi dan penambangan kepada pihak swasta, yakni kepada I. Loudon dan Baron Tuil van Seroskerken. Sesuai dengan keputusan pemerintah tertanggal 23 Juli 1851 nomor 2. Namun, di balik hasil penelitian tersebut, ternyata tersimpan fakta lain. Deposit timah di area penelitian sebenarnya telah dilakukan pengopongan secara sengaja oleh dukun tanah. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kampung-kampung, bagian-bagian hutan, serta lahan-lahan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat setempat, agar tidak dieksploitasi secara sembarangan oleh pihak Belanda. Pengopongan ini adalah praktik tradisional untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, sekaligus mempertahankan kedaulatan masyarakat atas tanah mereka. Setelah pengelolaan pertambangan di Pulau Belitung diserahkan kepada pihak swasta, kenyataannya produksi timah justru meningkat pesat. Berdasarkan catatan Haydues, 2008, 84, 85, pada tahun 1902 hampir seperempat produksi timah dilebur di Singapura, sehingga banyak timah dari Belitung dikenal di pasar dunia sebagai timah selat. Meskipun perusahaan Billiton menghadapi kesulitan keuangan pada tahun 1892 ketika masa sewa 40 tahun pertama berakhir dan harga timah mengalami penurunan tajam, negara kemudian membeli 5/8 saham perusahaan untuk menyelamatkannya. Menariknya, meskipun investasi swasta pada akhirnya tidak sepenuhnya berhasil, produksi timah Belitung dari tahun 1875 hingga 1891 sempat meningkat hingga menyamai, bahkan melampaui, produksi timah Bangka. Padahal, luas wilayah Belitung kurang dari setengah Bangka, dan produktivitas perpenambang di Belitung juga lebih tinggi. Dalam persaingan ini, si adik nyaris melampaui si kakak, dan perannya dalam industri timah Nusantara pun tidak bisa diabaikan.